Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena segala kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga pada saat ini Dia memberikan kesempatan pada kita semua untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik, siapkan dirimu, siapkan hatimu, dan siapkan pikiranmu. Pada pagi hari ini kita mau menghadap Tuhan Yesus. Tidak ada yang bicara lagi. Yuk, duduk yang manis. Kita akan menghadap Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib.
Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus melihatmu sekarang. Apa yang kau lakukan pada pagi hari ini? Engkau sedang beribadah kepadanya. Tuhan tersenyum kepada kalian semua. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami masih memperoleh kesempatan boleh datang, boleh beribadah kepadamu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Bentangkan tangan-Mu, urapi kami, berkati kami pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdiri yuk. Hap, hap. Oke, kita sudah berdiri. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Memuji nama Tuhan selalu, itu yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Puji Dia. Karena Yesus menginginkan kita untuk menjadi sinar bagi Dia. Oke? Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkan
kita bersinar terus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur. Yang bawa Alkitab, ayo kita buka Alkitabnya, ya. Kita buka Mazmur. Oke, Mazmur. Udah, Ibu Lena tunggu. Ya, Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Oke. Ya. Yuk. Sudah ketemu? Ya, amin. Boleh baca ya. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya. Kita tutup, kita taruh. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dapat satu pujian, ya. Kalian boleh duduk. Kalian boleh duduk. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam sikap doa, kita menghadap Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu, ya. Kita berdoa ya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau di pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali bersama-sama adik-adik, bersama kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami adik-adik ini yang mau mendengarkan, agar mereka bisa mengerti apa yang mereka dengarkan bersama-sama.
sehingga mereka tahu apa yang harus dia perbuat setelah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah adik-adik kami ya Tuhan, juga buat hamba yang akan menyampaikan. Buatlah hamba mendapatkan Roh Kudus untuk memimpin di dalam hamba akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, ada yang membawa Alkitab di depannya atau mau membaca lewat HP? Ya, silakan ya. Kita baca hari ini, bahan ceritanya itu diambil dari kitab Injil Markus pasalnya 10 ayatnya 17 sampai 22. Saya ulang ya. Injil Markus 10 ayat 17 sampai 22. Nah, demikian bunyinya ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Demikian tadi bacaan tentang bahan cerita. Nah, adik-adik, kita akan saksikan cerita ini melalui film. Dengarkan dan saksikan dengan betul-betul ya, supaya kalian bisa mengerti dan mendengar apa yang akan kalian saksikan. Suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, "Perintah mana yang harus dituruti?" Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi?"
Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada murid-Nya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik sudah mendengar dan melihat filmnya? Nah, sudah ya? Sudah jelas ya? Sudah tahu ya apa ceritanya? Nah, tadi ya, seperti dalam bacaan tadi, bahwa ceritanya ada seorang bapak yang kaya raya, yang banyak sekali hartanya. Harta itu apa tuh adik-adik? Harta itu adalah bisa berupa uang, bisa berupa rumah mewah, bisa berupa mobil yang dengan bermacam-macam merek. Ya, jadi harta itu macam-macam adanya adik-adik ya, yang membuat orang semakin terlena dengan keadaannya. Seperti bapak tadi ya, dia berburu-buru datang kepada Tuhan Yesus bertanya, Tuhan yang baik atau guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa mengikut Tuhan dan saya bisa hidup kekal terus di dalam Tuhan. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus menjawab bahwa kita ini tidak boleh berkata yang tidak benar, tidak boleh melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan ya. Tadi dalam ayat yang ke-19 dikatakan ya, engkau tentu mengetahui segala perintahku, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ini ketika Tuhan Yesus menjelaskan apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan supaya kita tetap menjadi anak Tuhan dan ikut Tuhan sampai kekal selama-lamanya, ya. Itu dia disebutkan apa yang harus kita lakukan, dia menjawab, sudah Tuhan, saya ini sudah melakukan semuanya itu dari masa mudaku, dari aku masih sekolah minggu, saya sudah melakukan semuanya itu, ya. Nah, tapi ternyata masih ada satu lagi yang belum dilakukan oleh bapak yang kaya raya itu. Apa adik-adik? Nah, bapak yang kaya dan raya itu tadi dibilang sama Tuhan, ada satu lagi yang belum kau lakukan, ya. Kemudian Tuhan berkata kepada bapak itu, ayat yang ke-21 ya, tetapi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika Tuhan Yesus menyarankan kepada bapak yang kaya raya tadi
ternyata dia tidak menerima dengan senang hati, tetapi dia justru kecewa dan sedih dengan perkataan Tuhan Yesus. Lah wong hartaku ini loh banyak sekali, banyak tak jual, terus tak kasihkan orang-orang semua. Bagaimana saya? Saya kan masih mau hidup, saya kan butuh uang, butuh kendaraan, butuh rumah. Kok Tuhan menyuruh saya untuk menjual dan diberikan orang miskin? Gimana toh guru itu? Nah, tadi dia menyebutkan Tuhan Yesus itu sebagai gurunya. Gimana toh? Dia bingung dan dia akhirnya pergi dengan sedih hati dan kecewa. Nah, adik-adik, kita boleh nggak seperti Bapak kaya raya tadi? Tidak boleh ya, tidak boleh. Adik-adik harus menjadi anak yang pinter. Kalau kalian mau hidup bersama Tuhan Yesus, memang seperti itu yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh hanya berpikir tentang diri kita sendiri, kekayaan kita sendiri, ya. Tetapi kita juga harus berpikir untuk orang lain dan mengasihi orang lain. Kita harus sayang pada orang lain. Dan satu hal lagi, tadi kita diminta sama Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu. Nah, adik-adik sudah apa belum menghormati papa mama di rumah? Kalau disuruh apa-apa, adik-adik harus nurut, ya. Apalagi adik-adik kan sekarang tidak pergi ke sekolah belajarnya, ya, di rumah, banyak di rumah. Harus mau membantu papa mama di rumah, ya. Tidak boleh melawan. Kalau disuruh papa mama apa, disuruh membelikan apa disuruh untuk membersihkan rumah, menata tempat tidur, setelah bangun tidur, kalian harus mau. Dan kalian harus menjadi anak Tuhan yang baik, agar kalian tidak seperti Bapak yang kaya raya tadi, tetapi kalian tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ya. Jadi itu tadi kisah cerita minggu ini. Biarlah itu jadi berkat buat kalian, dan kalian ingat selalu apa nasihat Tuhan Yesus, ya. Jadi kalian harus ingat terus ya firman Tuhan. Jadi di masa corona yang masih ada ini, supaya Tuhan tetap menjaga dan menyertai kalian. Sudah ya firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu setia. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu percaya bahwa Engkau Allah yang selalu melindungi dan menyertai menjaga kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu agar menjadi kekuatan buat kami, untuk kami berjalan. Ya Tuhan, 1 bulan sudah kami boleh lewati di masa tahun baru ini, ya Tuhan, di masa pandemi corona yang masih ada juga. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami kekuatan agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sehat, menjadi anak Tuhan yang selalu setia, dan selalu menghormati dan mau mendengarkan papa, mama, dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, sudah ya. Jadi kisah firman Tuhan hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Dadah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
yang perlu kita ambil, yaitu jadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidupmu, tidak ada yang lain. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Yang kedua, jika engkau mengutamakan Tuhan Yesus, dengan cara apa? Dengan cara suka berdoa, suka baca firman, dan suka memuji nama Tuhan. Setiap hari, setiap saat, jangan lupa memuji nama Tuhan, supaya hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Engkau benar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh memuji, memuja, mengagungkan nama-Mu, boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu yang adalah iya dan amin. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan demikian saja, tapi firman-Mu boleh menetap dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar setia, tapi mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mencintai Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami juga mengasihi dan mencintai orang tua dan keluarga kami. Yang kedua, kami mau, ya Tuhan, kami mau suka berdoa, suka membaca firman, dan kami suka memuji dan memuliakan nama-Mu. Taruh Tuhan roh setia dan roh sukacita di dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang benar. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun, anak Isabel, anak Sisi Nauhan, anak Raisya, anak Excel Marantika, anak Naomi Syauta, anak Gafra Petambonan, anak Alitia Pikauli, mereka yang berulang tahun pada minggu hari ini. Ya Tuhan, berkati seluruh anak layan kami, khususnya juga yang berulang tahun. Berikan mereka panjang umur, berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan pada mereka sukacita damai sejahtera-Mu. Berkati dalam sekolahnya, hikmat marifat yang daripada-Mu menyertai seluruh anak layan kami, sehingga anak layan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Memberkati orang tua dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan orang tua, kiranya Tuhan campur tangan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman yang sakit. Tuhan pilih, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar pada minggu yang akan datang mereka bersama-sama dengan kami boleh beribadah mendengarkan firman-Mu.
Ya Tuhan Yesus Kristus, masih banyak-banyak yang kami mohon daripadamu. Inilah doa hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu di minggu depan. Bye. Sampai jumpa lagi.